Ya, halo guys, balik lagi sama Playmode. Ya, jadi sekarang Playmode udah punya nih kit baru ini, Jedo E Tamiya terbaru 2022. Nah, hari ini kita mau unboxing sekaligus kerakit. Jadinya kayak gimana? Nah, sebelum itu kita mau bahas dulu nih, boxnya kayak gimana. Karena banyak ya pasti yang demen box art dari tiap kit. Nah, depannya kayak begini. Ini seri 2 nomor 2 karena nomor satunya kan si Lord Spirit ya teman-teman ya. Terus udah gitu sama seperti kit-kit lainnya. Nah ini nih keterangan serinya Laser Mini 4WD series ya. Namanya Jedo A. Sebenarnya namanya Jedo A atau Jedo S sih? Bingung juga ya. Nah sekarang kita lihat dari sampingnya ini. Nah ini untuk lambang seriesnya, gambar mobil Jedo E-nya. Nah ini yang beda dari kebanyakan seri-seri Tamiya lainnya. Ini exclusive parts dari Jedo E. Nah, ini ada front under stabilizers. Wah, ntar kita lihat ya di instruction manualnya ini gunanya buat apa. Front under stabilizer allow stable performance by limiting car lean. Oh, jadi kurang lebih dia mengurangi mobil ini miring ke samping. Ini rollernya juga beda. Ini keren banget nih rollernya nih. Nggak kalah keren sama punya Lord Spirit ya. Height rollers give stability. Nah ini rear high mount roller stay. Ini kayak kit-kit jadul, cuma ini versi modernnya ya teman-teman ya. Kalau mungkin pernah lihat di Instagram atau YouTube, ini unik, unik banget. Jadi gunanya untuk helps keep the car on the circuit through lane change section. Jadi berfungsi pada saat lane changing nih teman-teman nih. Sebentar, kurang fokus ya. Oke, nah sebelahnya lagi ini keterangannya dapatnya ban large diastic tire black, ABS resin, bahan untuk sasisnya, warnanya hitam, velg model D-Type ya. Ini velg baru nih, ini keren banget sama kayak punya Lord Spirit. Dapat motor juga ya, ntar kita lihat motornya ini Mabuchi atau SMC. Gear ratio 42:1 berarti merah coklat nih, merah coklat. Sorry nih ya kalau kameranya kurang fokus nih. Dapat roller lagi dari sasis VZ 14 mm. Oke, habis benerin kamera sedikit, harusnya lebih fokus ya teman-teman ya. Oke, nah kita lihat samping kurang lebih sama kayak samping yang tadi. Nah ini keterangan-keterangan. Nah ini untuk arah perluin ya kurang lebih sama lah kayak kit-kit lainnya ya. Ya. Oke kalau gitu langsung kita unboxing aja deh ya. Nah ini dia. Dapatnya kita cek dulu satu. Langsung pegang ini nih. Dapatnya, oh ini Mabuchi ya teman-teman ya. Nah ini sekedar info dari Playmode. Cara ngebedain SMC motor sama Mabuchi itu yang gampang gimana sih selain dibaca? Kan ada ya bacaannya di sini nih Mabuchi. Kelihatan nggak di kamera? Nanti kita lihat ya. Nah sebenarnya ada perbedaan SMC sama Mabuchi tanpa harus kita baca dari tutupnya. Nah kalau Mabuchi di sini nggak ada lubangnya lagi. Ini nggak ada lubang di sini nih. Kalau SMC teman-teman perhatiin deh, pasti ada lubang semacam lubang ventilasi di sini. Sama di tutupnya tuh ada coakan di sininya nih besinya. Nah kalau nggak ada ventilasinya sama ada coakan seperti ini berarti Mabuchi. Tapi ini Mabuchi yang bening ya, bukan Mabuchi butek ya. Wah dapatnya Mabuchi nih, ini pasti bagus banget nih larinya. SMC juga bagus sih, cuma untuk para racer STBO biasanya pilih yang Mabuchi daripada SMC. Nah ini gearnya merah coklat, Corona, propeller shaft dan lain sebagainya ya. Ada baut-bautnya, bautnya lebih banyak nih untuk pasang part lasernya ya. Terus kita dapat lagi body. Bodinya cuma dua bagian aja, bodi utama sama bagian kanopi dan belakangnya ya. Warnanya ini hitam gunmetal, lebih ke abu-abu sih teman-teman. Terus rodanya ya sama lah seperti kit-kit standarnya ya. Ini ban besar Larstia soft slick tire. Oke, untuk main-main biasa mah oke lah ban ini. Kecuali untuk mungkin race ya, mungkin bisa ganti ke ban yang
super hard. Ini velgnya nih. Wah, ini keren banget nih. Sama kayak punya Lolo Spirit ya, tapi warnanya merah. Merahnya kalau dilihat langsung lebih bagus sih daripada di kamera, beneran deh. Nah ini nih, ini bagian yang paling menarik nih. Ini laser partsnya. Ini bagian sayap Haemon roller ya. Ntar kita pasang. Ini bagian underguardnya. Ini rollernya 4. Rollernya sih, wah keren banget beneran deh. Tuh ya, kelihatan ya. Ini sasisnya, sasis VZ pada umumnya ya. Bahannya ini, nah nih, kelihatan gak ya di kamera? Kelihatan sedikit. ABS, mantep nih. Lentur seperti pada umumnya sasis VZ ya. Nah, terus ini A-partsnya sama, warna hitam juga, sama kayak seperti kebanyakan VZ. Nah ini dia, lengkap ya semuanya ya. Terus dapat dekalnya, wow gile. Ini sih keren banget, simple tapi itu eye catching ya. Nanti mungkin Playmode bakal stempel semuanya, tambahin sama dekal-dekal dari dekal custom punya Arc Motor sama Tamiya. Oke, itu aja sih, sisanya ya sama, ada warning instruction. Terus dapat lagi untuk instruksi manualnya, ini udah cetakan baru ya, sekarang udah menyamping begini nih bacanya. Nah ini ntar apa sekarang aja kita lihat ya, bagian yang menjelaskan untuk laser partsnya. Nah ini dia nih, ini dia untuk pemasangan Haemon roller. Nah ini untuk keterangan yang fungsinya ini. Jadi kalau misalkan kita pasang, ini kan rollernya agak mendongak ke atas ya istilahnya ya. Ini ngebantu supaya hidungnya mobil itu bisa langsung menuki ke bawah. Itu sih teorinya ya teman-teman ya. Nanti kita coba ya pas lagi test run ya. Oke, itu aja sih. Nah, sekarang kita mau coba rakit mobilnya, tapi langsung play mode cepetin aja ya. Jadi nggak kebosen ngeliat video rakitnya. Kurang lebih juga teman-teman pasti tahu ya rakitnya seperti apa. Kita langsung rakit dan langsung kita jadiin mobilnya. Oke, dan udah jadi. Lihat deh teman-teman. Keren ya, keren banget. Ini semuanya udah kepasang kecuali yang di sini nih. Ini sisa-sisa parts yang nggak kepake ya. Dari kotakannya ya. Ya teman-teman bisa simpen buat jadi cadangan kalau sampai hilang atau copot. Jadi ini sedikit banget sih, cuma ya beginilah ya. Nah kita lihat lagi kitnya. Nah ini untuk kitnya ini si Jedo A, semuanya udah play mode pasang, termasuk yang Haemon rollernya ini. Lihat deh, dia benar-benar dia dongeng ke atas ya dia ya. Ini jadi bisa bantu untuk nose-nya itu lebih nuki ke bawah gitu. Nah sedikit tambahan dari play mode ini nih, play mode tambahin lagi dekal custom ya dari Arc Motor sama juga Tamiya buat pemanis aja. Nah sebenarnya mau ditambahin lagi dekal di tempat yang lain, cuma tuh kayak nggak dapet gitu ya, takut mengganggu estetika originalnya gitu. Jadi play mode cuma pasang di bagian laser partsnya aja karena kosong banget kalau originalnya kan. Jadi play mode tambahin biar lebih keren lagi gitu. Nah ngomongin soal dekal aslinya, ini dekalnya sih bawaannya udah keren banget ya, dan nggak terlalu banyak, cuma sekitar 20 bagian aja untuk dekalnya, 23 bagian lebih tepatnya, karena ada juga yang nggak kepake. Nah untuk pemasangan dekalnya ini lumayan sulit, terutama di bagian nih lampunya ini tuh bagian yang paling kecil dan dia bentuknya manjang, itu mesti hati-hati banget. Nah ini Playmode udah cukup hati-hati, tapi tetap aja untuk yang sebelah kanan kayaknya kurang rapi gitu. Tapi untuk yang lainnya
ini tuh cukup mudah dipasang, bagian sini mudah, bagian sini mudah, sini gampang. Nah, sini agak sedikit tricky karena di sini ada lekukannya kalau teman-teman lihat ya. Nah, di sini ada lekukannya, itu mesti pakai cotton bud supaya dia nempelnya lebih bagus lagi. Jangan pakai kuku kalau bisa, takutnya merusak dekalnya gitu. Nah, ini mesti ditempel sebelum reserve partsnya dipasang pastinya gitu kan. Nah, ini jadinya begini. Nah, ini dapat dari bawaannya. Keren ya, Plymouth suka banget nih dekal Tamiya yang kayak begini gitu. Tapi ada beberapa sih dekal-dekal yang enggak Plymouth pasang. Seperti bagian yang ini harusnya tuh pasangnya tuh di samping sini, cuma ya udahlah ya, menurut Plymouth nggak terlalu gimana, jadi Plymouth nggak tempel. Sama di bagian yang nose-nya ini nih, nose-nya yang di bagian bawahnya ya, bukan yang bagian grill ini, tapi yang bagian bawah itu juga nggak pasang karena menurut Plymouth percuma, ngapain dipasang, akan sama aja jadinya gitu. Nah, ini yang sisa-sisanya lagi, ini terserah kalau teman-teman punya juga, teman-teman bisa pasang di bagian yang menurut teman-teman bagus gitu. Dan untuk stiker mini forkingnya juga nggak Plymouth pasang karena sayang, mending disimpan aja. Nah, jadi gimana menurut teman-teman kit ini? Kalau menurut Plymouth sendiri, kalau ditanya ya, lebih suka si Lord Spirit. Oh sebentar, Lord Spiritnya lagi sih, bentar diambil dulu. Nah, ini Lord Spiritnya. Nah, Plymouth sendiri sebenarnya lebih suka sama J2A. Kenapa? Alasan utamanya sih sebenarnya bukan karena bentuk ya teman-teman ya. Bentuk dua-duanya keren. Apalagi Lord Spirit tuh kan dia punya ini ya. Orang bilang kumis atau tanduknya ini. Ini keren banget memang, dan ini cukup kokoh karena Plymouth udah main berkali-kali pasang dinamo standar atau torque tune sempat kelontang, aman, nggak ada tanda-tanda stretch mark atau mau patah gitu, aman banget. Ini keren banget, Lord Spirit keren. Tapi alasan utama Plymouth suka sama J2A itu karena ini nih, akar belakangnya beda sama Lord Spirit ya. Kalau Lord Spirit akar belakangnya itu tuh 2 tingkat, roller atas dan bawah. Nah, kelemahan sasis VZ itu kan yang sering banget terjadi, dia tuh sering nyangkut di sini nih, dinding track sering nyangkut di sini kalau habis mendarat. Kalau mendaratnya miring, dia pasti nyangkut. Nah, itu Plymouth udah rasain dari zaman pertama kali main pakai kit Yaris GR ya, yang VZ sasis juga tuh. Itu sering nyangkut di sini dan gak enak banget, dan itu ngeganggu sekali pada saat main. Larinya udah bagus, pas mendarat dia nyangkut. Nah, sedangkan J2A dia kan nggak pasang di bawah sini ya, dia pasangnya di atas sini sama di atas sini. Nah, jadinya kan di sini nih kemungkinan nyangkutnya lebih kecil, walaupun masih ada sih, ya ada tonjolan sedikit, tapi ya Plymouth rasa nggak akan terlalu mengganggu. Nah, itu alasan kenapa Plymouth lebih suka sama J2A, karena harusnya dia lebih mantap pada saat dia mendarat ya. Tapi kita lihat aja nanti pada saat test run-nya. Nah, Plymouth nggak lama lagi juga akan test run. Mungkin dua-duanya akan diadu ya. Atau salah satunya di test run dulu. Yang pasti sih J2A dulu yang diturunin. Karena Plymouth sebenarnya sudah sempat bikin untuk test run-nya dia. Cuma untuk Lord Spirit belum Plymouth upload sih. Sabar ya teman-teman ya. Karena ada masalah di hasil perekamannya. Plymouth mesti rapiin biar enak ditonton sama teman-teman Plymouth. Udah sih gitu aja ya. Kalau teman-teman suka boleh beli juga. Harganya juga terakhir Plymouth beli masih cukup ramah ya untuk awal-awal ini, dan wajib dibeli banget kalau untuk kolektor ya kan. Kalau untuk racer terserah sih. Racer kan mungkin ada yang nggak suka dengan alasan bannya ini gede udah gitu, yang soft tire, slick tire ya, kurang begitu mumpuni untuk balapan STBO misalnya. Tapi ini kalau untuk pecinta atau penghobi atau kolektor, wah ini wajib punya nih. Nah, udah sih segitu aja dari Plymouth. Ditunggu ya video-video Plymouth selanjutnya. Kalau teman-teman suka silahkan klik like, jangan lupa juga subscribe ya. Seperti biasalah, supaya Plymouth semakin semangat bikin video, dan video hobi Plymouth makin berkembang nih, teman-teman juga makin asik nontonnya. Oke, that's all. See you.
Bye bye.